Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fel Gibran dari jurusan Hubungan Internasional dengan NIM 2401 13514 dan di kesempatan kali ini saya akan membahas tentang dunia desain grafis secara mendalam, termasuk berbagai istilah yang sering digunakan. Nah, desain grafis ini adalah bidang yang menarik dan kreatif. Dengan memahami istilah-istilah ini akan sangat membantu kita dalam perjalanan desain. Mari kita mulai. Sebenarnya apa sih desain grafis itu? Desain grafis adalah seni dan praktik merancang komunikasi visual untuk menyampaikan pesan kepada audiens. Ini melibatkan penggunaan teks, gambar, warna, serta elemen visual lainnya untuk menciptakan karya yang menarik secara estetika dan efektif dalam menyampaikan informasi. Nah, di sini untuk beberapa aplikasi yang saya gunakan itu ada Canva, PicsArt sebagai alat yang utama, serta aplikasi penunjang lainnya seperti Pinterest, TikTok, serta Snapseed. Mengapa skill desain grafis itu penting? Nah, desain grafis memiliki peran penting dalam berbagai bidang, seperti bidang pemasaran. Nah, di bidang pemasaran tersebut karena aku udah pernah jual editan itu, biasanya desain yang bagus itu membantu untuk menarik perhatian konsumen. Lalu ada di bagian komunikasi. Nah, kalau bikin tugas, pasti kita akan menyampaikan informasi kan. Dengan kita belajar desain grafis, kita dapat menyampaikan informasi dengan cara yang lebih jelas serta menarik. Dan terakhir dalam bidang identitas merek. Ini biasanya tergantung dari editan kita sih. Kalau misalnya desain yang kita bikin itu bagus, pasti orang menganggap kalau barang-barang yang kita buat itu bagus. Apalagi untuk tugas dan produk, pasti mereka banyak minatnya. Nah, di sini mulailah kita masuk pada istilah-istilah penting dalam desain grafis. Nah, beberapa istilah penting yang sering digunakan dan sering saya dengar dalam desain grafis tersebut. Yang pertama, ada tipografi. Tipografi adalah seni mengatur huruf untuk menciptakan tampilan teks yang menarik, di mana ini mencakup pemilihan jenis huruf, ukuran, spasi antar huruf, serta tata letak dari kalimat atau teks yang ingin kita tambahkan tersebut. Nah, contohnya di sini, di mana di sini ada beberapa jenis tipografi, yaitu dari teks langsung, ada yang lewat rangkaian elemen, dan ada lewat tulisan. Yang kedua, ada pixel. Pixel adalah unit terkecil dari gambar digital, di mana semakin banyak pixel dalam gambar, maka akan semakin tinggi juga resolusinya. Ini biasanya kita atur pas mau mendownload suatu desain atau gambar. Nah, di mana makin tinggi kualitas, maka hasil editan kita akan makin bagus. Dan juga ukurannya nggak main-main sih, tergantung berapa resolusi yang kalian pilih. Dapat kita lihat, ukuran file yang kita save sebelumnya dipengaruhi oleh besar pixel dari pengaturan bagaimana kita mengunduh file tersebut. Nah, yang ketiga ada raster. Raster adalah gambar yang terdiri dari pixel tadi. Nah, contoh umum dari format raster itu ada JPG dan juga PNG. Berikut adalah beberapa jenis dari raster, yaitu JPG, PNG, dan juga PDF. Yang keempat ada komposisi. Komposisi adalah cara elemen-elemen visual diatur dalam desain. Nah, komposisi yang baik menciptakan keseimbangan dan harmoni dalam karya. Contohnya, pada gambar di atas, di mana foto diletakkan pada bagian atas untuk menarik perhatian dan memberi ruang untuk meletakkan tipografi dari bagian tengah sampai bawah. Nah, yang kelima ada warna atau color theory. Teori warna adalah studi tentang bagaimana warna berinteraksi satu sama lain. Nah, di mana ini mencakup konsep seperti roda warna, palet warna, dan harmonisasi antar warna. Contohnya di sini, saya menggunakan teori warna komplementari, yaitu warna yang berlawanan arah dari yang lain, di mana warna yang digunakan bisa saling memperkuat desain karena warnanya yang saling menarik perhatian. Nah, yang keenam ada layout. Layout adalah suatu cara mengorganisir elemen-elemen dalam desain dalam ruang tertentu.
Biasanya, layout yang efektif dapat memandu mata penonton melalui informasi-informasi apa saja yang disajikan. Nah, contohnya pada editan ini di mana tulisan Happy Birthday diletak pada bagian atas untuk menjelaskan acara, lalu ada doodle untuk memperjelas sifat orang tersebut, kemudian di bagian bawah berupa bagian informasi tentang deskripsi dan informasi yang ingin disampaikan. Yang ketujuh, ada ilustrasi. Ilustrasi adalah gambar atau grafik yang digunakan untuk memperjelas atau mempercantik konten. Biasanya, ilustrasi bisa berupa gambar tangan, ataupun gambar digital, ataupun foto yang kita masukkan ke dalam suatu desain. Contohnya pada gambar di atas, di mana kita menggunakan ilustrasi palu sidang, serta timbangan, dan gambar meja pengadilan untuk memperjelas tujuan dari suatu kegiatan. Nah, yang kedelapan ada grid design. Grid design adalah suatu sistem garis bantu yang dapat membantu desainer mengatur elemen-elemen visual dengan rapi dan konsisten. Biasanya grid design ini bertujuan agar suatu desain tersebut tampak rapi di mata para pelihat. Nah, berikut adalah contoh grid, yaitu berupa garis panduan untuk membantu dalam desain. Dan yang terakhir, yang kesembilan, ada kreativitas atau creativity. Kreativitas adalah kemampuan seseorang untuk menghasilkan ide-ide baru dan orisinal dalam proses desain. Nah, untuk kesimpulan dari video ini, di mana desain grafis adalah bidang yang sangat luas dan dinamis dengan banyak istilah penting dan perlu kita pahami. Dengan memahami istilah-istilah tadi, kalian dapat lebih siap untuk mengeksplorasi dunia desain grafis dengan lebih percaya diri. Sekian penjelasan dari saya. Jangan lupa untuk like video ini jika kalian merasa bermanfaat, serta subscribe untuk mendapatkan konten-konten menarik lainnya seputar desain grafis dari saya. Terima kasih telah menonton. Bye!